Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan pembatasan sosial di sejumlah tempat selama libur Natal dan Tahun Baru, termasuk penutupan jam operasional pusat perbelanjaan menjadi pukul 7 malam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain mengikuti instruksi pemerintah pusat juga memberlakukan persentase kerja dari rumah lebih banyak dan pengetatan orang untuk masuk Jakarta. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membahas strategi khusus untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca liburan akhir tahun di beberapa daerah, termasuk ibu kota Jakarta. Jakarta dianggap menjadi sentral untuk pengetatan aturan pembatasan selama libur Natal dan Tahun Baru. Pembatasan termasuk jam operasional pusat belanja dan kerumunan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2021. Nah, pembatasan jam operasi sampai 19.00 dan pembatasan jumlah orang di tempat makan, mal, dan hiburan. Dan tidak ada New Year Eve, Pak. Ya, memang tidak ada, Pak. Tidak ada New Year Eve, tidak ada, pokoknya nggak ada kerumunan. Saya minta seluruh gubernur ini tolong tidak ada New Year Eve. Saran saya juga untuk nanti Natal di gereja seperti sekarang aja, 50 orang gitu cukup pakai jarak. Ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita agak ketat, karena ini ya kalau nggak kita ketat begini nanti akan terus meningkat, nanti jadi betul-betul parah. Pemerintah DKI Jakarta menanggapi instruksi Menko Luhut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan persentase perkantoran kerja dari rumah termasuk pegawai DKI. Pemprov juga akan melakukan razia protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta juga minta semua kegiatan WFH, kerja work from home, juga dibatasi, diatur. Kami sudah juga melaksanakan selama masa pandemi COVID-19 dan juga kami minta seluruh perkantoran ini akan meningkatkan lagi tadi bersama Pak Kauda, Pak Fadil, bersama Pak Saleh, Kasdam dan Pangdam, kita akan melaksanakan operasi justisi lanjutan dan akan kita tingkatkan khususnya menyambut Tahun Baru ini, ya, masa liburan yang panjang. Kita tahu teman-teman di masa liburan ini selama ini menimbulkan peningkatan COVID-19. Selain itu, pemerintah provinsi juga mewajibkan penumpang angkutan umum yang ingin ke Jakarta menyertakan hasil tes usap antigen negatif. Peraturan itu berlaku mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Penumpang yang sudah membeli tiket keberangkatan transportasi darat, laut, dan udara wajib membawa bukti surat rapid antigen atau tes cepat yang negatif. Jadi begini, untuk rapid test antigen itu kan menjadi kebijakan nasional. Bagi yang akan membeli tiket maskapai, diwajibkan calon penumpangnya melakukan hasil rapid test antigen. Nah, mulai tanggal 18 Desember hingga 8 Januari, semua transportasi wajib rapid test antigen. Untuk menerapkan aturan bagi warga masuk ke Jakarta, pemerintah Provinsi DKI bekerja sama dengan kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih lengkap mengenai pembatasan dan kemudian juga ada syarat untuk bisa masuk ke Jakarta yang menyertakan hasil negatif COVID-19. Kita temui rekan kami ada Francisco Donasiano di Mapolda Metro Jaya Jakarta. Sisko, jadi bagaimana nantinya warga yang masuk ke Jakarta akan dirazia polisi mulai kapan dan kemudian kalau nanti hasilnya ada yang positif atau hasilnya negatif nanti mekanismenya bagaimana, Sisko? Ya, selamat siang Maidop dan juga saudara. Mulai besok atau tepatnya pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 3 minggu ke depan atau hingga 8 Januari 2020 memang pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi-instansi yang lainnya juga TNI dan juga Dinas Perhubungan akan melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Karena ini memang merupakan instruksi juga setelah ada rapat koordinasi juga dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terhadap beberapa kepala daerah dan juga provinsi dalam hal ini dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali untuk menyertakan hasil tes usap antigen saat memasuki beberapa daerah tersebut, Maidop dan juga saudara.
kalau memang melihat pada pernyataan pada hari ini juga dari pihak Polda Metro Jaya sendiri melalui Kapoldanya yaitu Irjen Pol Fadil Imran juga menjelaskan bahwa memang dari pihak kepolisian akan mensiagakan beberapa timnya di pintu-pintu masuk dari wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri, Medop dan juga saudara. Karena kenapa kemudian hal ini dilakukan? Mengingat bahwa di tengah masa liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ini jangan sampai ada peningkatan kasus COVID-19 yang nantinya justru berujung pada masalah penanganan yang menyebabkan masalah perekonomian juga yang tidak dapat dikendalikan seperti itu sebenarnya Medop dan juga saudara. Dan sebenarnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga sudah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 64 tahun 2020 tentang masalah pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Natal 2020-2021. Cuman memang kalau terkait masalah penggunaan transportasi umum ini memang sudah diatur dan juga sudah dikonfirmasi juga oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya Medop dan juga saudara, bagaimana nantinya bagi masyarakat yang akan keluar ataupun masuk ke wilayah DKI Jakarta tetapi menggunakan kendaraan pribadi. Ini yang kemudian masih terus dikaji juga oleh pihak kepolisian apakah memang akan dilakukan seperti pada saat masa pembatasan sosial berskala besar yang awal di tengah masa pandemi COVID-19 saat libur dalam hal ini adalah pada periode lebaran pada tahun 2020 ini. Apakah nantinya akan ada SIKM ataupun bagaimana, ini yang kemudian masih terus digojlok juga oleh pihak Polda Metro Jaya terkait dengan hal ini. Karena hingga saat ini tetapi dari pihak Polda Metro Jaya meyakinkan atau memastikan untuk pintu-pintu masuk dengan menggunakan transportasi umum ini akan dijaga oleh instansi gabungan baik itu TNI dan juga Polri di bandara, terminal ataupun juga di stasiun kereta api. Medop, kalau kita melihat juga sebenarnya memang kalau di Jakarta sendiri untuk penambahan kasus COVID-19 ini berdasarkan data dari corona.jakarta.go.id ini pertambahannya adalah 1.221 kasus sehingga totalnya sudah ada 156.343 kasus COVID-19 di Jakarta ini kemudian menjadi perhatian sebenarnya Medop dan juga saudara. Kenapa kemudian? Karena dari 156.000 ini merupakan seperempat dari penyumbang seluruh kasus COVID-19 di Indonesia, di mana saat ini kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah mencapai 636.000 sebenarnya Medop dan juga saudara. Sehingga apabila tidak dilakukan kebijakan seperti ini dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dari kasus COVID-19 di wilayah Indonesia. Karena untuk kemarin saja dari data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia saja sudah ada pertambahan kasus COVID-19 itu sebanyak 6.000 kasus. Dan ini bukan kali pertama pertambahannya 6.000, bahkan sempat mencapai 8.000. Ini kemudian yang menjadi catatan juga bagaimana masyarakat kemudian bersama-sama untuk saling menjaga 3M, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Medop dan juga saudara, terkait masalah juga Natal dan Tahun Baru, memang dari pihak Polda Metro Jaya sendiri menjelaskan bahwa untuk Natal dan Tahun Baru ini tidak diperkenankan untuk berkumpul dan operasi kemanusiaan akan dilakukan apabila memang ditemukan adanya kerumunan. Medop. Ya baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.